Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Falahudara ini dan ini adalah podcast yang kedua di channel Penderkar Podcast. Podcastnya orang-orang pembelajar. Nah, kali ini saya ingin membahas isu yang viral ya, istilahnya yang booming akhir-akhir ini, yakni tentang resesi 2023 yang mana konon katanya dunia gelap, terus ada inflasi di mana-mana, terus harga-harga pada naik dan lain-lain, ekonomi Indonesia terancam menurun dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin mengungkapkan pandangan saya sebagai orang awam. Saya bukan pakar ekonomi, saya bukan pakar keuangan dan lain-lain. Jadi apa sih seharusnya yang kita persiapkan sebagai orang awam? Kalau menurut saya sih, yang pertama itu adalah kita kalau termasuk orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa rezeki itu sudah diatur. Pertama, yakin kalau rezeki sudah diatur. Jadi mau resesi atau tidak, rezeki tetap akan ada selama makhluk itu hidup, apalagi seorang muslim ya. Jadi resesi itu tidak mempengaruhi rezeki. Betul kata Kang Dewa Eka Proyega yang berkomentar kalau resesi tidak akan mengurangi rezeki. Nah, jadi kunci pertama adalah yakin rezeki kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Tuhan. Yang kedua adalah kita sebagai orang yang beriman berdoa. Itu wajib ya. Apalagi seorang muslim, doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Jadi kita berdoa kepada Allah, berdoa agar kita diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam bekerja dan berusaha. Ya itu. Terus yang ketiga, kita jangan lupa belajar. Belajar apa? Belajar tentang sesuatu yang baru. Bisa tentang bisnis, bisa tentang internet marketing, bisa tentang pertanian dan lain-lain yang berhubungan dengan kemajuan zaman ya. Karena kalau kita nggak belajar, kita akan tertinggal. Jadi belajar itu yang penting. Jangan dikira belajar itu hanya di sekolahan atau di kampus ya. Belajar terus pokoknya. Selama kita hidup wajib belajar. Yang keempat, teruslah berbuat baik. Jadi ada yang bilang kalau perbuatan baik itu akan menimbulkan energi yang positif bagi kita. Jadi bisa jadi kemudahan-kemudahan yang kita rasakan sekarang ini adalah karena perbuatan baik kita. Karena kita sering sedekah, kita sering membantu orang lain, membantu orang tua, dan lain-lain ya. Berbuat baik itu banyak, tidak hanya sedekah. Jadi menolong orang yang ada di jalan, terus menyingkirkan halangan-halangan yang ada di jalan, terus ada orang yang minta tolong kita tolong ya, seperti itu. Yang kelima, kalau ada yang viral itu ya, kalau kita tuh malah disuruh berhemat, tapi kalau saya sih mending ya lakukan hal-hal yang kita lakukan yang seperti biasa. Tapi kalau kalau bisa sih kita kalau diberikan uang yang lebih, kita memiliki rezeki yang lebih, usahakan itu jajan ya. Jadi jangan berhemat tapi jajan, terutama di UKM pinggir jalan seperti tukang cilok, tukang somai, terus
tukang minuman, itu malah harusnya kita itu harus bisa membuat mereka merasakan perputaran ekonomi. Jadi kalau resesi jangan malah gak jajan, malah harusnya perputaran uang itu harus diperluas agar tidak terjadi resesi. Resesi itu kan malah perputaran uang malah melambat ya, kok malah disuruh berhemat ya. Jadi tetaplah jajan, yakin saja rezeki akan datang lagi, rezeki tidak akan habis. Hemat ya hemat, tapi jangan terlalu juga ya. Kalau waktunya jajan ya jajan aja gitu. Terus yang ke berapa tadi, yang selanjutnya ya, minta doa sama orang tua. Nah ini penting juga agar kita semua sebagai manusia itu diberikan rezeki yang melimpah, karena doa orang tua, terutama doa ibu ya, itu cair dan powerful. Jadi minta doa agar usahanya dilancarkan, pekerjaannya dimudahkan, dan terhindar dari dampak negatif resesi. Terus yang ini yang terakhir, tetaplah berusaha, maksudnya lakukan hal-hal yang sudah biasa lakukan. Kalau yang kerja ya tetaplah bekerja, tapi diimbangi dengan performa yang baik. Dan kalau yang sudah usaha ya tetap lanjutkan usahanya, jangan terpaku dengan berita-berita negatif tentang resesi. Pokoknya lakukan apa yang sudah dilakukan. Yang penting terus berdoa dan belajar, di-upgrade terus ilmunya. Kalau nggak laris gimana caranya biar laris, tapi yang penting yang positif ya cara meningkatkannya, jangan yang negatif malah kedukun dan lain-lain. Oke, itu saja tips dari saya yang orang awam ini ya. Kalau saya pandangannya orang awam ya. Apabila bermanfaat, share, komen, dan like, dan subscribe channel Pendekar Podcast ini ya. Saya harap channel ini semakin besar, semakin berdampak bagi semuanya, dan bisa jadi saya doakan saja bisa mewawancarai orang-orang besar ya. Saya inginnya itu wawancara yang pertama itu ke Pak Bupati Pacitan ya, doakan bisa wawancara sama beliau. Terus ke bupati-bupati lainnya, bisa jadi ke Pak Presiden ya, ke pengusaha-pengusaha juga. Oke, itu saja. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.